Allah lebih dekat dari urat leher kita. Nah, itu maknanya, ibu-ibu. Bukan terus akhirnya Allah turun dekat kita, bukan. Artinya itu makna dibalik itu. Pertolongan Allah dekat, rahmat Allah dekat. Nah, itu. Bukan terus akhirnya Allah berada dalam hati kita, bukan. Itu kan manunggaling kawula Gusti, ya kan? Atau apa al-ittihad, Allah bersatu. Itu model sesiti jenat, ya kan? Itu bid'ah dalam aspek akidah. Ketika muncul manunggaling kawula Gusti, itu bid'ah dalam aspek akidah. Nah, itu. Jadi Allah, tapi ketika contoh Bu, ketika ibu menemukan ayat dalam surah Al-Fat ayat 10, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ayat itu turun saat para sahabat bai'atur ridwan, jadi bai'at berjanji setia di depan Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat surah Al-Fat ayat 10 itu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kalau ibu menemukan yadullah, ini yadullah, tangan Allah itu kan sifat, ya kan Bu? Itu sifat Allah. Nah, begitu menemukan ayat yang bermakna sifat Allah, itu ibu pakai rumus 4. Kodenya, kode etiknya, adabnya itu 4. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan tahrif, ya. Kita tidak boleh tahrif, ya, menafsirkan sesuai dengan ra'yu kita, akal kita, tidak boleh. Ketika sifat kita menemukan ayat tentang sifat Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kita tidak boleh menafsirkan apakah itu kekuasaan Allah, tidak boleh. Ya, tetap kita tafsiri bahwa itu tangan Allah di atas tangan mereka, para sahabat Rasulullah. Tidak boleh tahrif, menafsirkan, karena kembalikan Al-Quran dan hadis. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian kode etik yang kedua, kita tidak boleh takyif, memvisualisasikan, apa Bu? Gambar-gambarkan tentang tangan Allah. Tidak boleh memvisualisasikan, divisualisasikan, digambar-gambarkan, tidak boleh. Karena apa? Karena kita diperintah oleh Allah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan asma Allah yang maha tinggi. Tidak boleh. Ini kode etik Bu, adabnya. Kalau kita menemukan ayat yang itu mengandung sifat Allah, contoh surah Al-Fat ayat 10, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ketika sahabat berbaiat janji setia di hadapan Rasulullah. Kemudian adab yang ketiga, kita tidak boleh tamsil, menyerupakan. Apakah tangan Allah itu seperti tangan kita? Gak boleh. Itu taswif, pelecehan ini. Ya kan? Apakah tangan Allah itu seperti tangan kita? Tidak boleh. Sudahlah, ini sudah kita imani tangan Allah. Adab ini Bu. Ya. Kemudian tidak boleh taktil. Taktil itu tidak percaya. Nah, itu tidak boleh. Makanya ulama-ulama akidah itu sampai memberikan satu fatwa. Kelompok Jahmiyah itu kelompok yang dia tidak percaya asma wa sifat Allah. Dia tidak percaya nama-nama dan sifat Allah. Itu sampai ada ulama ahli sunnah yang memberikan fatwa kafir, dikafirkan. Itu kelompok Jahmiyah. Sampai seperti itu. Ini. Jadi ibu-ibu, kalau sudah menemukan ayat-ayat Allah tentang sifat Allah, contoh surah Al-Fat ayat 10, kode etiknya, adabnya yang pertama tidak boleh tahrif, menafsirkan sesuai dengan akal kita, tidak boleh.
Yang kedua, tidak boleh takyib, memvisualisasikan, gambarkan. Kita tidak boleh tamsil, apalagi menyerupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda, ya kan? Kemudian yang keempat, tidak boleh taktil, meniadakan, artinya tidak percaya itu tidak boleh. Ya. Nah, contoh lagi Bu, itu ayat. Nah sekarang hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya thuluthul lail akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Nuzul, makna Allah turun di langit bumi. Ini sifat kan? Sifat Allah ini. Nah, 4 adab itu harus kita gunakan. Yang pertama, kita tidak boleh tahrif. Tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Ya sudah, kita menafsirkan Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Jangan mikirkan zatnya Allah, tapi pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah. Ya. Karena roh kita sendiri kan tidak tahu, ya kan? Terbatas, kemampuan kita terbatas, kemampuan berpikir kita terbatas. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh tamtsil, menyerupakan. Apakah turunnya Allah dari ars ke langit bumi ini seperti turunnya raja dari kursinya ke bawah? Tidak boleh. Kita punya pedoman sabihis marabbikal a'la, sucikan asma Allah yang maha tinggi. Kemudian tidak boleh taktil, meniadakan, artinya tidak percaya, itu tidak boleh lagi. Nah itu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ketika ibu menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang memunculkan itu sifat Allah, itu pakai 4 adabnya ini. Tidak boleh tahrif, tidak boleh takyib, memvisualisasikan, tidak boleh tamtil, menyerupakan, apalagi menyerupakan dengan makhluk. Kemudian tidak boleh taktil, meniadakan. Nah, ini sudah, Bu. Ini benar-benar bagaimana kita menempatkan sesuai dengan kaidah supaya kita jangan sampai taswif, melecehkan Allah, karena kita diperintah sabihis marabbikal a'la.